Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Haris Wahyu Ridwan MSI, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam Bapak Kiai Haji Abdullah Miftah beserta seluruh jajaran asatidah Pondok Pesantren Subulus Salam, yang saya hormati Ketua PKBM Subulus Salam Bapak Yazid Rahmanullah beserta Bapak Kiai Nur Hamid beserta seluruh jajaran para guru, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati seluruh wali siswa PKBM Subulus Salam, wabil khusus kepada adik-adik siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12. Mungkin karena periode belajarnya yang berbeda, mungkin kita seumuran saya dan ke atas itu kalau menyebut kelas 9, kelas 12 kemudian membayangkan dulu konversinya adalah kelas 3 MTS SMP dan kelas 3 SMA SMK Aliyah, kira-kira ngeten nggih. Para siswa, para calon yang mau dilepas dan yang telah menyelesaikan studi kelas 9 dan kelas 12 yang saya cintai sekaligus saya banggakan, seluruh tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12. Saya kira ini menarik dan saya sepakat diksi, nomenklatur, istilah yang digunakan oleh ketua dan seluruh pengurus PKBM dengan menggunakan pelepasan, karena sekarang ini sedang euforia wisuda dari TK, SD, bahkan mungkin KBG ya, PAUD atau PAUD gitu ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA dengan istilah wisuda. Saya tidak ingin masuk di situ terkait dengan pro kontra itu, bahwa semuanya yang terpenting adalah bahwa ini sebagai apresiasi dan penghargaan atas jerih payah upaya selama belajar di PKBM. Alhamdulillah ini Pak Haris sangat mendukung dan sangat mensupport. Hari ini rawuh di hadapan kita, bersama kita, tentu dalam rangka untuk mangayu bagio bagaimana kesuksesan dari adik-adik semuanya, baik itu kelas 9 maupun kelas 12. Amin, Allahumma amin. Saya atas nama Ketua Yayasan mewakili seluruh pengurus yayasan, pertama terima kasih sekali pada Ketua PKBM, pertama tentu yang paling utama kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, pada Ketua PKBM dan seluruh jajarannya, pada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam, beserta seluruh ustadz, asatidah, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, wali siswa yang selama ini tentu sabar untuk memberikan motivasi, bahkan mensupport secara finansial
Jadi kalau ada momen-momen seperti ini yang tentu ini memang merupakan momen ataupun merupakan acara milik dari para siswa-siswi, atau kalau misalnya wisuda ya milik para wisudawan. Tetapi di balik itu ada Bapak Ibu semuanya, para wali siswa ini yang tentu sangat mensupport, sangat mendukung kesuksesan belajar dari Bapak Ibu semuanya. Dan juga terima kasih kepada para guru, monggo Bapak Ketua Pembina, Bapak Abah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Asik. Tentu tidak lepas dari peran serta para guru di dalam mensukseskan program PKBM ini. Dalam rangka untuk bagaimana mengangkat derajat para putra-putri. Bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu dalam posisi derajat masing-masing. Dan tentu ini menjadi kesempatan bagi kita. Yakinlah Bapak Ibu semuanya, di era sekarang ini, ya, di era sekarang ini, di era keterbukaan dan transformasi yang luar biasa, posisi orang yang pandai, orang yang pinter itu menempati posisi yang paling tinggi dalam tingkat kesuksesan. Jadi orang kalau sekarang ini sudah dia pinter, dia punya jaringan, punya akses, yakin pada suatu saat nanti akan sukses. Tidak seperti dulu. Seperti dulu ada terah biru, ada keturunan ini dan lain sebagainya. Sekarang ini siapapun yang pinter pasti dia akan sukses. Dan tentu PKBM ini mengantarkan putra-putri panjenengan semuanya untuk menuju kesuksesan itu. Saya saja yang sekarang ini sedang menangani dunia pendidikan, saya menjadi rektor IAIN Kudus. Saya sampaikan kepada seluruh dosen, seluruh panitia, pokoknya dalam konteks apapun dari PKBM itu, yang sekarang ada namanya paket itu harus diterima di semua jurusan yang mereka ambil. Di tempat saya itu ada 5 fakultas, ada fakultas tarbiyah, mungkin panjenengan nanti kalau yang terutama kelas 12, saya pun juga menyediakan beasiswa. Ada beberapa kemarin dari Subulus Salam itu yang alumninya mendapatkan beasiswa dari IAIN Kudus. Di Fakultas Tarbiyah itu ada program pendidikan, ada pendidikan agama Islam, PBA, pendidikan bahasa Arab, PIAUD, PGMI, ada bahkan sekarang ini tadris itu pendidikan IPA, IPS, matematika, biologi, pendidikan bahasa Inggris itu juga ada. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEBI, itu juga ada hal-hal yang terkait dengan ekonomi dan bisnis, ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, dan lain sebagainya. Artinya sekarang ini pendidikan itu tidak mengenal adanya sekat, tidak mengenal sekat dan tidak mengenal ada diskriminasi, semuanya sama. Semuanya sama dan semua punya kesempatan yang sama dalam hal untuk nanti melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi dan kesempatan untuk karir. Meskipun kalau kita belajar ta'limul muta'alim itu kan diajarkan di situ bahwa orang kalau belajar mencari ilmu itu tidak perlu harus memikirkan nanti jadi apa. Itu betul, menurut taklimu ta'lim betul, dan saya sepakat, kita semuanya sepakat tentang itu. Panjenengan semuanya pasti juga sepakat tentang itu. Tetapi bagi penyelenggara pendidikan, ketua PKBM dan juga mungkin kepala-kepala sekolah, para rektor itu pasti akan memikirkan bagaimana nanti masa depan dari para alumninya. Penyelenggara pendidikan harus memikirkan nanti kalau selesai ini kira-kira nanti jadi apa, mau kemana dan lain sebagainya. Maka memang alumni PKBM ini terutama yang kalau kelas 9 kan nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya yang sama-sama di PKBM. Tetapi kalau kelas 12 kan harus dipikirkan kira-kira nanti bisa melanjutkan kemana dan ijazah ini bisa dipakai untuk apa.
Itu tugas dari para penyelenggara pendidikan. Dan kami sebagai ketua yayasan tentu selalu memantau, selalu melihat sejauh mana pelaksanaan dari pendidikan proses pembelajaran yang ada di PKBM ini. Di Subulus Salam kami laporkan ke Pak Kepala Dinas Pendidikan, ada struktur yang sudah sesuai dengan peraturan dari Kemenkumham, ada pembina, ada pengawas, ada ketua dewan pembina, ketua pengawas, di dalamnya juga ada pondok pesantren, yang tentu juga di dalam yayasan itu juga ada PKBM Subulus Salam ini. Tentu harapannya adalah bahwa Subulus Salam sebagai sebuah institusi kelembagaan menyediakan beberapa program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping kita semuanya ini juga ada Pondok Putra yang mulai dirintis tahun ini. Nanti yang sudah besar itu di Pondok Putri Pak Kiai Miftah, nanti yang mungkin adik-adiknya ada yang minat untuk belajar di Subulus Salam untuk menjadi santri putra gitu, mungkin nanti alhamdulillah nanti bisa menjadi bagian penting. Dan alhamdulillah Yayasan Subulus Salam juga dipercaya oleh masyarakat di sekitar Demak dan sekitarnya. Alhamdulillah mulai 3 tahun yang lalu tanah ini adalah wakaf dari masyarakat Demak, warga Demak yang juga memberikan kepercayaan kepada Yayasan Subulus Salam untuk mengelola. Dan alhamdulillah sudah ada Pondok Putra hari ini ditempati untuk pelepasan para siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12, tentu menjadi bagian penting dalam rangka untuk bagaimana memberikan yang terbaik, kepada siswa-siswi, memberikan yang terbaik kepada para santriwan santriwati, dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Demak ini. Itu mungkin dari kami, dan sebelumnya kami mohon maaf Pak Ketua Pembina, Bapak Kepala Dinas, dan Bapak Ketua PKBM. Mungkin nanti saya tidak bisa menemani sampai akhir karena hari ini ada pembahasan tentang anggaran di IAIN Kudus untuk tahun 2024. Jadi besok Senin itu anggaran 2024 harus diinput oleh sistem karena terkait dengan masa depan kelembagaan, sehingga nanti kami mohon izin untuk tidak bisa menemani sampai akhir. Demikian dari kami. Terakhir saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12 yang hari ini telah selesai secara de facto dan de jure. Ya, secara de jure kemarin sudah selesai pembelajarannya, sudah lulus ujiannya. Tentu juga mungkin apakah kemarin sudah diserahkan ijazahnya atau hari ini nanti, sehingga secara de jure dan de facto panjenengan semuanya sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang kelas 9 dan kelas 12. Selamat untuk panjenengan semuanya, para adik-adik yang hari ini dilepas, dan tentu kami mendoakan panjenengan semuanya agar sukses di jenjang berikutnya, agar nantinya menjadi putra-putri terbaik bangsa yang meneruskan perjuangan para bapak ibu semuanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.